Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Perkenalkan saya Ahmad selaku Ketua Properindo. Izinkan saya menyapa Pak Batra selaku Ketua Komisi Anggota Komisi 11. Kadang-kadang kalau saya sebut Pak Batra ini, Pak Doni, di tempat yang terpisah nama sama, orang beda. Kadang saya juga karena ini Bang Ahmad Bang Batra. Nah ini juga Pak Batra. Jadi Bang Batra Mas gitu Pak. Kadang orang-orang nasabah-nasabah kami orang Jawa memanggil Bang Batra Mas itu Bang Batra. Lebih efisien. Singkat saja Pak. Menyimak tadi Pak Dudi bahwa memang penting rasanya kalau kris ini ditelaah dengan semua stakeholder di Sulawesi Tenggara ini, bahwa kris ini akan lebih maksimal karena baik kebocoran, baik meningkat, PAD meningkat, pertumbuhan pergerakan ekonomi meningkat, uang bergerak dengan begitu mudahnya. Oleh karena itu, saya sempat berpikir tadi dari paparan Pak Dodi, kok kenapa bisa ya? Kita terlepas dari targetnya nanti ditutupi sama Pak Latif. Kalau Pak Latif nanti yang akan menutup rangkaian dari target 211.000. Saya hanya berpikir begini, andai kan kalau misalkan BPD belum bisa sampai ke dalam waktu dekat ini, ada apa di balik ini semua? NTB jumlah penduduknya 5 juta, nanti datanya nanti bisa dicek kembali, tapi 65%. Oke, kalau kita bicara bahwa secara geografis mungkin mereka jauh lebih baik didukung sarana infrastruktur. Tapi poin yang kedua, kenapa kalau memang infrastruktur dan jaringan yang menjadi kendala utama, tapi kenapa di Papua Barat yang boleh dikata jauh lebih dari ibu kota, kenapa dia di bawahnya NTB? Itu datanya tadi saya lihat hampir 60% juga. Nah kita ada di posisi hampir paling buncit, nomor 21 digit di atas Bengkulu, 2,31%. Kalau kita lihat gerakan masifnya Bank Indonesia, saya bilang kalau Pak Aryo terus-menerus juga sampai di Wakatobi, apa yang dilakukan di daerah lain, di Kendari juga dilakukan, begitu maksud saya. Berdasarkan pemberitaannya Pak, saya juga menyimak beberapa kegiatan bersama Bupati Konawe, kemudian ada kegiatan Kota Kendari, tapi faktanya itu baru 31%. Nah, ada apa sesungguhnya di balik ini? Ataukah kalau saya coba lihat dari NTB, saya coba telah tadi malam apa sih di NTB? Mereka melakukan tiga rangkaian yang masif. Salah satunya sosialisasi, berkesinambungan, dan memberi pemahaman terhadap publik. Apakah itu juga tadi misalkan Ibu Kadis, Pak Sasra, sahabat saya dari Kadis, antara ekspektasi dengan fenomena di lapangan, jangan sampai masyarakat ingin melakukan transaksi, tapi sesungguhnya banyak dihantui dengan informasi-informasi tidak valid. Mungkin juga jangan sampai di situ pengaruhnya juga besar. Ataukah yang punya rekening tapi tidak merasa bahwa penyebaran 17 kabupaten kota, Wakatobi sampai di Runduma dan lain-lain, nah ini juga menjadi problem ditambah dengan jaringan infrastruktur. Nah, oleh karena itu, ya nanti kan goalnya kan Pak Latif ya, nutupin, mudah-mudahan kita doakan sama-sama Bang Sutra keluar izinnya, target Pak Dodi aman. Tapi saya lebih fokus pada ada apa sesungguhnya, kenapa bisa ini belum kita mampu wujudkan Pak. Papua Barat tinggi, padahal kita Indonesia paling timur, dan itu boleh kata namanya Papua itu kan beda juga kita di Sulawesi. Kita kalau ikut Kendari ya mungkin sudah beda-beda tipis di Makassar. Nah, oleh karena itu tentu kami tidak seperti bank-bank yang lain, tapi karena kami juga punya segmentasi pasar yang berbeda. Oleh karena itu Properindo mencoba untuk memberikan kerjasama, termasuk TOT kemarin pegawai-pegawai kami yang dilakukan Pak Aryo. Kami juga sedang merumuskan karena teman-teman saya ini dari Bogor juga datang, Raha juga datang, orang
kerjasama dengan para nasabah. Untuk para UMKM kita juga sudah oke, tinggal menunggu jadwal dari BI untuk terus menerus dilakukan sosialisasi begitu masif untuk didorong menggunakan kris. Terakhir dari saya Pak Doni, untuk kita pikirkan bersama bahwa harapan kalau Pak Doni tadi, ini syarat untuk daerah kita juga maju. Jadi peran Bank Indonesia dalam mengumpulkan setiap OPD-OPD kabupaten kota ini yang mumpung dalam waktu dekat juga yang didominasi para PGPG ini memberi informasi harus totalitas, Pak. Karena saya selaku anak daerah ini sangat mengharapkan juga bahwa Bapak Doni yang Bapak ada di depan ini kan datang untuk membangun negara, tapi kami yang menikmati di daerah ini. Nah, oleh karena itu kami menyambut baik. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama-sama. Perparindo juga terus bersinergi untuk setiap kegiatan. Kami juga dalam waktu dekat melunching juga beberapa kegiatan di PJK, termasuk pemberian 50 pelaku UMKM di Konawe, dan itu kita dorong juga untuk melakukan kegiatan kris. Tadi karena saya awal dari Pak Batra, saya akhiri juga dari Pak Batra. Karena saya lihat datanya Pak Doni tadi hampir 55% ternyata dari 2,6 juta penduduk kita ini itu Gen Z dan milenial. 55% berarti 1,3 juta ya Pak, dari 2,6 juta. Ya mudah-mudahan Pak Batra itu mewakili 5,5 itu. Karena hari ini Pak Batra Komisi 11. Saya juga akan menyapa Pak Batra calon Komisi 11 berikutnya 2020-2029. Karena saya lihat di beliau Pak Doni belum ada, Pak Arjaya belum ada balihonya, Pak Latif juga belum, Pak Satria belum. Yang ada di ruangan ini hanya Pak Batra, Pak. Jadi kita doakan saja beliau untuk bisa kembali lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad informasinya. Insya Allah kita terus bisa bersinergi untuk membangun Sultra